Sejak pagi tadi, ia mengikuti rombongan lelaki dewasa berburu rusa. Ia satu-satunya anak-anak yang terlibat. 11 orang lainnya adalah para bapak dan beberapa bujang. Mereka berkumpul di depan rumah pelajohon, menyiapkan senjata dan pipit seruling untuk memancing si rusa ke arah belakang rumah pelajohon. Maka rombongan pun berbagi tugas dan posisi untuk mengepung rusa. Pengepungan berlangsung selama lebih dari 3 jam. Lewat tengah hari, barulah rombongan kembali dengan wajah penuh kegembiraan. Bagaimana rusa tertangkap, tak henti-hentinya diceritakan. Daging menjadi hak orang bule, yakni orang-orang yang memburunya. Ada 12 orang bule hari itu, dan Setabi adalah salah satunya. Biarpun usianya masih anak-anak, ia mendapatkan hak yang sama dengan 11 orang dewasa lainnya. Ia mendapatkan pelajaran khusus mengenai hutan dan kekayaan di dalamnya yang menjadi sumber penghidupan orang Hindu. Dok beji jelon kiona, kami ialah sekelerion belajar baca tuli do malaikat mandi. Yoya durion lah ngempaloi tupoi. Yoya padero nang lah kopi ado buahnya. Suara lantang keluar dari mulut kecil Mutir sembari ia berjalan menyusuri padang buah dengan kaki telanjangnya. Ia menggumamkan apa yang dilihatnya. Di sana ada buah durion sudah sebesar kepala tupai. Lalu di sana pohon padero yang belum berbuah. Siang itu ia dan Begalai hendak menuju Nuaron Topang Dopolai untuk berkunjung ke rumah Ngembun kakak sepupunya. Sambil terus berjalan dan sesekali memegang dedaunan yang menjulur di depannya, ia terus melantangkan tanda kedatangan, memantau namanya. Mutir belajar memantau dari induknya. Sedari kecil, saat ia berjalan di hutan, induk selalu mengajarinya untuk melantunkan suara nyaring dengan beberapa tangga nada yang meliuk-liuk indah. Supaya rombong tuan rumah tahu akan kedatangan mereka. Pado pato adat orang Rimbo, Juko Ado disebut rumah di Bori Beradat, tepian di Bori Bebeso. Demikian yang selalu diucapkan para orang tua. Rumah di Bori Beradat artinya kita harus mengetahui tata aturan untuk berkunjung ke rumah orang. Apalagi rumah orang Rimbo, ioi ado rumah godong. Yang di Bori Bebeso artinya kita harus teliti saat mendengar riak air dari kejauhan. Jangan sampai kita melanggar batas tabu orang mandi atau mencibuk. Nyebrang sungai. Emang berani nyebrang sungai? Oh iya. Terus Pakai di mobil. sungai? Oh pakai mobil nyebrang sungai. Aku kira emang jalan kaki gitu loh nyebrang sungainya. Enggak, karena sungainya besar sekali ya. Sungainya panjang. Ya, Sungainya bersih nggak? sedikit. Hah? Sungainya bersih nggak? Enggak. Ada cerita yang happy apa aja sih kita mau denger nih teman-teman? Karena kan Emma baru dari Sumba ya, ketemu sama teman-teman masyarakat adat di sana. Nah, Emma abis ini mau kemana lagi? Seneng ya Emma suka jalan-jalan ya? Tadi seneng gitu ya. Terus Emma di sana ketemu kakak siapa aja? Selfie. Kak Selfie, terus? Cabut parangnya untuk mengupas buah nanas yang baru dipetiknya dari pematang ladang. Dengan parang itu, ia bersihkan mata nanas hingga siap disantap oleh para sahabat-sahabatnya yang tengah berkumpul sebagai penganan berdiskusi tentang babi dan padi. Malam sebelumnya, dengan parang yang sama, ia telah menebas leher ayam dan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil untuk dinikmati bersama dengan keluarganya. Cekatan
namun penuh kehati-hatian. Rokbu, begitu nama anak lelaki itu. Usianya baru 15 tahun. Bagi Rokbu dan lelaki Sodan lainnya, parang bukan hanya senjata, tetapi juga identitas. Setiap lelaki di Sodan itu punya satu parang. Katopo, demikian mereka menyebutnya. Katopo itu selalu disematkan di pinggang, di antara kabala atau ikat pinggang yang ditenun oleh perempuan Sodan. Katopo disematkan oleh keluarganya tidak hanya dengan penuh kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab. Sudah kurang lebih 3 tahun Rokbu akrab dengan Katoponya. Ketika Katopo sudah disematkan, maka anak lelaki sudah bisa turun tangan tidak hanya di kebun, tetapi juga di rumah dan di hutan. Dengan senjata yang sama, setiap anak lelaki di Sodan siap membantu keluarganya, mulai dari membersihkan kebun, sampai memanen, memotong kayu bakar, dan juga untuk membangun rumah. Tidak jarang Katopo dan tombak mereka disandingkan bersama untuk berburu. Setiap pagi, Katopo diasah, dan setiap malam, Katopo selalu dibersihkan kembali. Mengangkat senjata masih dilakukan oleh anak lelaki Sodan. Dengan Katopo, mereka berjuang mempertahankan adat dan penghidupannya. Itulah narasi tentang Katopo, senjata dan identitas lelaki Sodan. Terima kasih. Teknis mati ini ya. Gitarnya kedinginan sore. Ini berjudul Sangai. Sangai itu bahasa Bima artinya memanggil angin. Kenapa orang memanggil angin? Jadi nanti kita nyanyi sama-sama, kita coba panggil angin. Atau dimanapun Anda nanti berada, Anda kepanasan, bisa panggil si angin ini. Gampang. Hanya mengucapkan satu kata ya. Sangai, sangai. Tapi dari hati, lebih semangat. Sangai, sangai. Iye. Iye. Sangai. Sangai, 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 iye, iye, sangai, 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 iye, sangai, 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 iye, iye, sangai, mai burung mai komet terang sampang kami, hami molau tacik, mondalam musik. Sangai, 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 iye, iye, sangai, 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 iye, iye, lagi laki-laki. Iye, sangai, sangai,
Kita sambut Kak Feby Putri. Lagu ini tentang sosok di belakang kita yang kita belum sadar sering membantu kita tanpa pamrih. Satu persinggahan yang mampu memeluk nasibku erat dalam kedamaian. Leluasa berjalan sambil bersahutan
Semuanya, saya Dian Sastrowardoyo. Mohon maaf, saya akan membacakan cerita melalui video ini. Mananu, sebuah cerita dari Sodan. Matahari sore yang hangat menyinari bale-bale rumah kayu. Tidak terik menyengat kulit, hanya memantul lembut di antara kayu dan bambu. Tangan-tangan berayun menari di antara rangkaian bambu. Dari tangan kiri ke tangan kanan, mangkuk berisi benang diayun Mama Leha untuk dioperkan pada tangan kiri putrinya, Ula Peda. Mangkuk lalu berpindah ke tangan kanan, masuk melalui celah Doka Haman. Kembali lagi ke tangan kiri, lalu diputar kembali pada sang mama. Di sebelahnya, Ula Peda duduk melipat kaki. Saat sang putri keliru mengulurkan tangan sehingga benang menjadi kusut, dengan sabar mama membetulkannya agar kembali menjadi runut. Gulungan benang itu lambat laun tersusun menjadi rangkaian benang yang padu. Begitulah proses Hamane berlangsung. Kemudian Hamane diletakkan membujur dan dijalin dengan benang yang dimasukkan secara melintang melalui celah rangkaian. Lalu dengan kayu malira, benang yang sudah dimasukkan didorong merapat. Tak 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 terdengar bunyi berirama. Beriringan dengan bunyi itu, rangkaian benang bersatu menjadi erat membentuk bakal kain. Inya intau menanahi hawara tangga kita kahalana. Mama pintar menenun kain hawara untuk acara adat Pasola. Demikian ucap Ula Peda dengan senyuman dan kebanggaan. Bakal kain yang ditenun Mama Leha adalah perpaduan dari kaba atau kapas dengan warna biru dari perasan daun wora dan merah dari buah mengkudu, menyempurnakan hawara buatan Mama Leha. Mananu dilakukan oleh para mama, namun alat tenunnya dibuat oleh para lelaki. Amapote, suami Mama Leha, merangkai alat tenun dari kayu mayela, kayu malira, dan bambu-bambu yang diambil dari hutan. Hawara digunakan sebagai ye atau sarung yang sehari-hari dipakai perempuan Sodan. Sementara para lelaki memakainya sebagai hinggi atau kain yang diikatkan di pinggang. Pada hinggi, parang atau katopo disematkan. Sore di musim kering yang belum usai, Ula Peda masih khusyuk menyimak dan membantu Mama Leha Mananu. Dari tangannya yang terampil, Mama Leha tidak hanya sedang mengajarkan Ula Peda merangkai benang, tapi lebih dari itu, sedang mewariskan kehidupan orang Sodan. Cerita tentang tanah tempat bunga kapas, pohon wora, dan buah mengkudu hidup dan tumbuh. Tentang pohon mayela dan malira, serta tentang mata air yang dijaga bambu-bambu di hutan. Itu adalah warisan kepada putrinya dan generasi muda Sodan lain.